Baiklah, saya Onki Alexander dari Sistem Informasi Bilingual 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi tata kelola proyek sistem informasi persediaan barang berbasis website, lalu ada tabel estimasi anggaran proyek, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah organisasi tata kelola proyek sistem informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis website, yang terbagi menjadi 6, yaitu manajer pengumpulan data, manajer analisis, manajer desain sistem, manajer konstruksi sistem, manajer implementasi sistem, dan terakhir manajer testing. Manajer pengumpulan data terbagi menjadi staff, lalu staff terbagi menjadi 3, yaitu staff administrator, technical writer, interviewer. Lalu yang kedua adalah manajer analisis yang terbagi menjadi 2, yaitu staff dan tenaga ahli. Staff terbagi menjadi 3, yaitu supporting staff, staff administrator, dan technical writer. Lalu tenaga ahli terbagi menjadi 2, yaitu business analyst dan project manager. Lalu yang ketiga manajer desain sistem yang terbagi menjadi 2, yaitu staff dan tenaga ahli. Staff terbagi menjadi 3, yaitu technical writer, supporting staff, staff administrator. Lalu tenaga ahli terbagi menjadi 3, yaitu database engineering, UI atau UX designer, yang ketiga sistem analis. Lalu yang keempat manajer konstruksi sistem terbagi menjadi 2, yaitu staff dan tenaga ahli. Staff terbagi menjadi 3, yaitu staff administrator, supporting staff, lalu technical writer. Dan tenaga ahli terbagi menjadi 3, yaitu programmer, sistem tester, sistem analis. Lalu manajer implementasi sistem terbagi menjadi staff terbagi menjadi 3, yaitu staff administrator, supporting staff, dan technical writer. Dan yang terakhir manajer testing terbagi menjadi 2, yaitu staff dan tenaga ahli. Staff terbagi menjadi staff administrator, dan tenaga ahli terbagi menjadi sistem tester. Berikutnya yaitu adalah tabel estimasi anggaran proyek sistem informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis website, yang dapat dilihat pada link Gdocs di bawah ini. Baiklah, yang pertama ada judul proyek, yaitu sistem informasi persediaan barang CV dunia offset berbasis website. Sasaran proyek ini yaitu admin dan pimpinan perusahaan. Tujuan proyek ini adalah mengelola barang masuk dan keluar, stok barang, data pelanggan, pengiriman, dan transaksi pemesanan. Metode pengembangan sistem informasi yang dipergunakan yaitu prototype. Total anggaran dari proyek ini yaitu 16.150.000. Baiklah, yang pertama yang pertama dengan kode tag 1.1.1 melakukan wawancara dengan kepala dan staf yang dilakukan oleh interviewer, lalu lama hari kerja 1 dan total bayar SDM 100.000. Lalu nama alatnya yaitu ATK dan alat perekam sebanyak 1, harga 100.000, total bayar 100.000. Dengan alat transportasi sewa mobil selama 1 hari dengan total bayar 250, maka total keseluruhannya itu 450.000. Lalu yang kedua dengan kode 1.1.2 yaitu melakukan observasi ke CV dunia offset yang dilakukan oleh interviewer dengan lama hari kerja 1 dengan total bayar 100.000. Nama alat yaitu ATK dengan jumlah 1, harga 50.000, total bayar 50.000. Dengan menggunakan transformasi sewa mobil dengan 1 hari dengan total bayar 250.000 dengan total keseluruhan 400.000. Lalu yang ketiga dengan kode tag 1.1.3.1 yaitu dokumentasi hasil wawancara dengan kepala dan staf yang dilakukan oleh staf administrator selama 1 hari dengan total bayar 150.000. Lalu alat peralatan yaitu ATK, harga 50.000, total bayar 50.000 dengan total keseluruhan 200.000. Lalu yang keempat ada 1.1.3.2 dokumentasi hasil observasi dengan dilakukan oleh staf administrator dengan total bayar 150.000. Lalu alat yang digunakan yaitu ATK dengan total bayar 50.000, yaitu total keseluruhan yaitu 200.000. Lalu yang kelima 1.2.1.1 yaitu membuat flowchart sistem pendataan barang masuk pada CV dunia offset yang dilakukan oleh bisnis analis selama 1 hari dengan total bayar 200.000. Lalu alat yang digunakan yaitu Draw.io dengan total keseluruhan 200.000. Lalu yang keenam 1.2.1.2 membuat flowchart sistem pendataan barang keluar pada CV dunia offset yang dilakukan oleh bisnis analis selama 1 hari dengan total bayar 200.000. Alat yang digunakan yaitu Draw.io dengan total keseluruhan 200.000. Yang ketujuh 1.2.2 membuat dokumentasi prosedur dan proses sistem persediaan barang CV dunia offset yang dilakukan oleh staf administrator selama 1 hari dengan total 150.000. Alat yang digunakan yaitu ATK dengan total 50.000, lalu total keseluruhan 200.000. Yang kedelapan dengan 1.3.1 menganalisis permasalahan pada sistem persediaan barang yang dilakukan oleh bisnis analis dengan jumlah 2 orang, lama hari kerja selama 1 hari dengan total 400.000 dengan total keseluruhan yaitu 400.000. Yang kesembilan dengan kode tag 1.3.2 menganalisis penyebab permasalahan pada sistem persediaan barang yang dilakukan oleh bisnis analis sebanyak 2 orang yang dilakukan selama sehari dengan total bayar 400.000 dengan total keseluruhan yaitu 400.000.
Yang ke-10 dengan kode tak 1.3.3 menentukan solusi pemecahan permasalahan pada sistem persediaan barang CV dunia offset dengan yang dilakukan oleh bisnis analis selama 1 hari dengan total 200.000, lalu total keseluruhan yaitu 200.000. Yang ke-11 1.3.4 membuat hasil analisis dan solusi permasalahan sistem persediaan barang CV dunia offset yang dilakukan oleh bisnis analis sebanyak 2 orang selama 1 hari yaitu dengan total 400.000. Lalu dengan peralatan ATK total 50.000, maka total keseluruhan 450.000. Yang ke-12 1.3.5 membuat dokumentasi hasil analisis dan solusi permasalahan sistem persediaan barang yang dilakukan oleh staf administrator selama 1 hari dengan total 150.000 dan ATK 50.000 dengan total keseluruhan 200.000. Yang ke-13 1.4.1 mengumpulkan dokumentasi hasil komunikasi pada sistem persediaan barang yang dilakukan oleh supporting staff selama 1 hari dengan total 150.000 dengan total keseluruhan 150.000. Lalu yang ke-14 1.4.2 membuat dokumentasi akhir hasil komunikasi pada sistem persediaan barang yang dilakukan oleh technical writer selama 1 hari dengan total 100.000, total keseluruhan 100.000. Yang ke-15 2.1.1 mempelajari hasil komunikasi pada sistem persediaan barang yang dilakukan oleh project manager dan business analyst selama 1 hari dengan total 300.000 dan total keseluruhan 300.000. Lalu yang ke-16 2.1.2 melakukan wawancara terkait analisis kebutuhan yang dilakukan oleh interviewer selama 1 hari dengan total 100.000 dan alat yang digunakan ATK dan alat perekam seharga 100.000, alat dan sewa mobil selama 1 hari dengan harga 250, maka total keseluruhan 450.000. Lalu yang ke-17 2.2.1 menganalisis kebutuhan fungsional sistem persediaan barang yang dilakukan oleh business analyst selama 1 hari dengan total 200.000 dan total keseluruhan 200.000. Lalu yang ke-18 2.2.2 menganalisis kebutuhan non fungsional sistem persediaan barang yang dilakukan oleh business analyst selama 1 hari dengan 200.000 dengan total keseluruhan 200.000. Yang ke-19 2.2.3 membuat dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem yang dilakukan oleh staf administrator selama 1 hari dengan 150.000 dan ATK 50.000 dengan total keseluruhan 200.000. Yang ke-20 yaitu 2.3.1 membuat tabel perencanaan penjadwalan pengembangan sistem persediaan barang yang dilakukan oleh business analyst selama 1 hari dengan harga 200.000 dan ATK 50.000 dengan total keseluruhan 250.000. Lalu yang ke-21 2.3.2 membuat komunikasi hasil perencanaan penjadwalan pengembangan sistem persediaan barang yang dilakukan oleh staf administrator selama 1 hari dengan 150.000 dan ATK 50.000 dengan total keseluruhan 200.000. Yang ke-22 mengumpulkan dokumentasi hasil akhir perencanaan pengembangan sistem yang dilakukan oleh supporting staff selama 1 hari dengan 150.000 dengan total keseluruhan 150.000. Lalu ke-23 2.4.2 membuat dokumentasi akhir hasil perencanaan pengembangan sistem persediaan yang dilakukan oleh staf administrator selama 1 hari dengan harga 150.000 dan ATK 50.000 dengan total keseluruhan 200.000. 24 23.1 mempelajari dokumentasi hasil perencanaan pengembangan sistem yang dilakukan oleh sistem analis selama 1 hari dengan harga 250.000 dengan total keseluruhan 250.000. Yang ke-25 3.2.1 membuat rancangan pemodelan DFD sistem persediaan barang yang dilakukan oleh sistem analis selama 1 hari sebesar 250.000 dan alatnya yaitu Draw.io dengan total keseluruhan 250.000. Lalu ke-26 3.2.2 membuat dokumentasi hasil rancangan pemodelan DFD yang dilakukan oleh technical writer selama 1 hari dengan 100.000, ATK 50.000 dengan total keseluruhan 150.000. Lalu ke-27 3.3.1 membuat rancangan pemodelan IRD sistem persediaan barang yang dilakukan oleh sistem analis selama 1 hari sebesar 250.000 dengan peralatan Draw.io dengan total keseluruhan 250.000. Lalu yang ke-28 3.3.2 membuat dokumentasi hasil perancangan pemodelan IRD sistem persediaan barang dilakukan oleh technical writer selama 1 hari dengan sebesar 100.000 dan ATK 50.000 dengan total keseluruhan 150.000. Lalu 3.4.1 membuat rancangan pemodelan struktur database sistem persediaan barang yang dilakukan oleh sistem analis selama 1 hari sebesar 250.000. Alat yang digunakan yaitu Draw.io dengan total keseluruhan 250.000. Ke-30 3.4.2 membuat dokumentasi hasil pemodelan struktur. Lalu ke-31 yaitu 3.5.1 membuat rancangan pemodelan interface program sistem persediaan barang yang dilakukan oleh sistem analis sebanyak 2 orang selama 1 hari dengan total 250.000.
Dengan alat yang digunakan yaitu design tool sebesar 500.000 yang dengan total 750.000. Lalu 3.5.2 membuat dokumentasi hasil rancangan pemodelan interface yang dilakukan oleh technical writer selama 1 hari dengan 100.000 dan alat yang digunakan ATK dengan 50.000 dengan total keseluruhan 150.000. Lalu 3.6.1 mengumpulkan dokumentasi hasil pemodelan sistem yang dilakukan oleh sistem analis selama 1 hari sebesar 250.000 dengan total keseluruhan 250.000. Lalu 3.6.2 membuat dokumentasi hasil akhir pemodelan sistem persediaan barang yang dilakukan oleh technical writer selama 1 hari sebesar 100.000, ATK 50.000 dengan total keseluruhan 150.000. Lalu mempelajari dokumentasi hasil pemodelan sistem persediaan barang selama 2 hari dengan 500.000 dengan total harga 1 juta dan total keseluruhan 1 juta. Membuat database sistem persediaan barang yang dilakukan oleh database engineering sebanyak 2 orang selama 22 hari 500.000 dengan total 2 juta. Lalu database tool 500.000 dengan total keseluruhan 2.500.000. Lalu membuat user interface sistem persediaan barang yang dilakukan oleh UX atau UX designer sebanyak 2 selama 2 hari dengan harga 500.000 lalu totalnya 2 juta. Dengan design tool 500.000 lalu total keseluruhan 2.500.000. Baiklah, selanjutnya itu adalah ada kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Tipe proyek dibagi menjadi 4, yaitu proyek yang berasal dari klien yang ditawarkan ke suatu konsultan atau kontraktor. Ide proyek muncul karena ada tawaran dana dari instansi atau lembaga proyek. Proyek muncul karena adanya tawaran lelang, dan proyek berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Ada beberapa alasan dalam pengembangan proyek sistem informasi, yaitu banyak timbul masalah seperti sistem lama yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi. Untuk meningkatkan kesempatan usaha, adanya instruksi perubahan dan adanya perkembangan teknologi. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama yang mempunyai kelemahan atau masalah. Faktor-faktor penyebab terbagi menjadi 6, yaitu organisasi proyek yang dibentuk 42%, metode yang digunakan 41%, training dan pengawasan 38%, prosedur dan aturan 35%, perencanaan dan implementasi 23%, dan dukungan eksekutif 22%. Sasaran dan kendala proyek ada 3, yaitu anggaran, jadwal, dan mutu. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembang sistem tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan dan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembang sistem tidak akan mendapatkan dukungan dari manajemen puncak. Lalu, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Perencanaan adalah proses peletakan dasar tujuan dan sasaran termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Tujuan perencanaan yaitu memberi pegangan bagi pelaksana mengenai alokasi sumber daya untuk melakukan kegiatan, sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek, dasar pengaturan alokasi sumber daya, pendorong para perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu dan pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Jenis perencanaan proyek terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Dalam membuat pengelolaan proyek dapat menggunakan Work Breakdown Structure atau WBS, Project Network Diagram, Program Evaluation dan Review, Program Evaluation and Review Technique atau PIRT, Critical Path Method atau CPM, dan Gantt Chart. Mekanisme dalam perencanaan aktivitas proyek yaitu perencanaan aktivitas pengerjaan proyek sistem informasi dapat di breakdown dari metode pengembangan sistem yang digunakan. Lalu penentuan metode pengembangan sistem harus disesuaikan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi di mana sistem tersebut dapat diimplementasikan. Ada beberapa metode pengembangan sistem, yaitu metode SDLC, metode RAD, metode prototyping, metode spiral, metode FAST, dan lain-lain. Lalu kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi yaitu manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin agar anggaran biaya yang telah disetujui cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup proyek. Dalam melakukan estimasi biaya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu keadaan lingkungan perusahaan atau nilai tukar, kebijakan estimasi biaya, template file, proyek, informasi historis, pengetahuan tim proyek, pengalaman proyek-proyek sebelumnya, pernyataan cakupan proyek serta WBS dan penjelasannya, dan rencana manajemen proyek yang berisi jadwal STM dan risiko. Estimasi biaya dilakukan dengan analogi, menggunakan biaya satuan sumber daya, menggunakan parameter misalnya modul-modul, P atau L manajemen proyek,
menganalisis dokumen lelang yang diserahkan vendor, memberi cadangan untuk setiap kegiatan maupun per fase dalam siklus proyek, umumnya dipakai juga. Sebuah proyek membutuhkan anggaran untuk menentukan berapa uang yang dibutuhkan atau kapital yang akan dialokasikan sampai selesai proyek tersebut sesuai dengan rencana. Menyusun anggaran biaya adalah menyatukan semua estimasi biaya masing-masing kegiatan atau paket-paket yang disusun sebagai patokan biaya. Dalam menyusun anggaran perlu memperhatikan pernyataan cakupan proyek, WBS dan penjelasannya, estimasi biaya kegiatan, dan rincian pendukungnya, jadwal proyek dan kalender, sumber daya, dan kontrak. Biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu biaya pengadaan atau procurement cost, biaya persiapan operasi atau startup cost, biaya proyek atau project related cost, dan biaya operasi atau ongoing cost, dan biaya perawatan maintenance cost. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya memohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan.